sekali ada orang tidak. Shalom, oh di sini banyak. Shalom. Ya, itu dong di sebelah sini lebih berat daripada yang di sebelah sini. Sedikit orangnya di sini. Mungkin bisa yang di sebelah sini maju ke depan mungkin untuk isi bagian depan supaya lebih ada orang saya lihat begitu ya. Oke, dan mungkin hari ini adalah hari yang menyenangkan buat kita semua. Amin. Amin. Atau ada yang masih merasa sedih hari ini? Tidak ada. Coba lihat ke wajah-wajah ke kiri dan kananmu. Berikan senyum dulu. Kamu dulu yang berikan senyum, ya. Baru menuntut senyum orang lain gitu. Berikan senyum dulu, baru katakan senyummu indah gitu ya. Ayo, 1, 2, 3. Coba lihat. Senyummu indah gitu. Ayo dong, coba sapa orang di kiri, orang kiri kanannya, katakan. Sebelah sini juga dong, sebelah sini bilang senyummu indah gitu ya. Iya, dan dari senyum-senyum itulah terlihat wajah-wajah Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali berkumpul di Domus Fidei, sebuah acara persekutuan doa karismatik Katolik yang diprakarsai oleh Jedutun Salvation Ministry, salah satu komunitas pujian dan penyembahan yang berada langsung di bawah Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Makassar. Dan ini adalah Katolik. Oke? Dan malam hari ini masih dalam tema besar kita Finish Strong, yaitu bagaimana pembentukan mental dan jiwa kita untuk bisa mengakhiri kehidupan kita, perjalanan hidup kita dengan karakter yang semakin hari semakin baik. Dan malam hari ini tema kita adalah salah satu untuk membuat karakter kita menjadi semakin hari semakin baik adalah ministry. Apa itu ministry? Ministry nanti dijelaskan sama pembicaranya. Malam hari ini Eric Leonardo dari Jedutun Salvation Ministry akan membantu kita memahami bagaimana untuk mencapai semuanya itu. Ministry itu pelayanan ya. Jadi bagaimana kita dalam perjalanan hidup kita akan melakukan pelayanan. Tetapi mungkin tidak semudah itu ya. Mungkin masih banyak juga persoalan-persoalan yang kita hadapi di dalam pelayanan. Maju mundur cantik. Ya, sehingga mungkin kita tidak bisa membentuk karakter kita. Tetapi ada caranya gitu ya, nanti akan dibawakan oleh pembicara kita. Dan malam hari ini kita siapkan hati kita bersama JSM Worship. Kita siapkan hati kita mengangkat puji-pujian di hadapan Tuhan. Shalom. Bersama-sama memuji Tuhan kita. Yang di belakang bisa maju ke depan. Kembali. Sepi di hati, bagai kabut di langit yang biru, yang ku perlukan seorang
Kita buka persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Kami bersyukur Engkau yang kembali memanggil kami untuk berkumpul bersama memuji dan memuliakan nama Engkau. Terima kasih sebab Engkau yang masih menjaga kami. Engkau yang masih menyertai kehidupan kami hingga detik ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami.
Siapa yang diberkati pada malam hari ini angkat tangan. Siapa yang cantik pada malam ini angkat tangan. Oke, kita semua gambaran Allah ya. Berarti kita semua cantik, kita semua ganteng. Oke, pada malam hari ini saya mengundang Bapak Ibu jika ada mau memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Mari saat ini saya undang Bapak Ibu untuk maju ke depan. Ada yang mau? Angkat tangan dong. Oh Cep, kayaknya tadi malam request. Oke, silakan. Tepuk tangan dulu untuk keyboard kita. Shalom. Shalom. Yang saya mau sharingkan sebenarnya hal kecil yang betul-betul mungkin kecil sekali, tapi ini sungguh memberkati buat saya. Jadi ya seperti temanya juga kan ministry, dan memang untuk DF kali ini saya juga akan bertugas melayani. Tantangannya adalah ketika hari Senin kemarin, itu saya sudah mulai khawatir, saya bisa enggak pelayanan hari Rabu nanti, karena ternyata itu di hari Senin itu saya mulai lembur pekerjaan sampai malam. Terus sampai ya ada kegiatan sel, saya pun harus telat ke sel. Jadi cuman saya berdoa, Tuhan, saya mau pelayanan hari Rabu. Apapun yang terjadi, saya harus tetap pelayanan. Ternyata Tuhan menjawab lain. Senin saya dikasih lembur sampai malam. Terus simpelnya kemarin kita harus latihan jam 6. Saya bilang, Tuhan, saya mau latihan sebentar. Kalau saya lembur lagi ini hari kedua, pasti saya tidak bisa ikut latihan atau mungkin bahkan telat sekali. Ternyata Tuhan, saya di luar rencananya Tuhan gitu. Pas jam mau latihan sore, ternyata saya lembur lagi. Tapi di satu sisi ternyata studionya padam listrik. Berarti kan di satu sisi itu latihannya harus diundur, tapi saya berkatnya adalah saya tidak harus telat datang latihan untuk persiapan pelayanan malam ini. Jadi ya mungkin sesederhana itu caranya Tuhan, maksudnya mau pakai kita pelayanan, maksudnya mau kita melayani sungguh-sungguh sama Tuhan gitu. Dan saya kira mungkin 2 hari Tuhan saya dikasih lembur, mungkin hari ini saya bisa lebih cepat datang. Ternyata ya berkata lain lagi, saya harus lembur hari ini, tapi saya bersyukurnya saya tetap bisa melayani saat ini, sekalipun mungkin dalam mempersiapkan pelayananku hari ini banyak tantangan yang saya harus hadapi. Itu saja. Thank you. Puji nama Tuhan, thank you. Tuhan itu selalu menyediakan kesempatan yang terbaik, waktu yang terbaik di saat kita mau melayani. Mungkin banyak tantangan, tapi Tuhan selalu memberikan kesempatan yang terbaik untuk kita. Ada lagi? Yang bersinar wajahnya malam ini sepertinya mau sharing. Semuanya bersinar. Ada? Kalau tidak ada, saya mau sharing sedikit. Ya puji Tuhan kalau pada malam hari ini boleh kembali melayani setelah sekian lama. Jadi saya mau sharing tentang hubungan saya dengan almarhum mama saya. Jadi waktu kecil itu saya kayak selalu berharap kapan ya orang tua saya bisa bersama, kapannya saya bisa tinggal sama orang tua. Dan ternyata itu terjawab pada saat saya sudah dewasa dan sudah bekerja dan sudah berusaha untuk mencari tempat tinggal untuk saya bisa tinggal sama mama saya. Karena mama saya itu sudah cerai dari waktu saya masih kecil. Jujur, ternyata selama ini saya simpan luka yang mungkin saya tidak pernah saling minta maaf dengan mama saya. Dan mama saya juga tidak pernah minta maaf sama saya. Meskipun saya tahu, saya merasa bahwa mama saya salah karena dia tinggalkan saya begitu waktu kecil. Tapi semakin kesini saya semakin tahu juga ceritanya mama saya kenapa waktu itu dia pergi. Dan saya bersyukur waktu mama saya pergi, Tuhan memberikan saya tetap iman, tetap berada pada iman Katolik meskipun saya pindah-pindah dulu di keluarga yang mungkin lain bukan agama Katolik, tapi puji Tuhan, Tuhan berikan saya iman untuk tetap beragama Katolik.
gitu. Dan meskipun saya berapa kali juga waktu kecil itu pindah-pindah gereja, dan pada waktu 6 bulan terakhir itu dari bulan 12 itu mama saya jatuh sakit dan saya hanya berdua di rumah, dan puji Tuhan diberikan kesempatan selama 6 bulan itu menemani mama saya. Dan jujur banyak suka duka yang saya lewati, dan bersyukur juga teman sel kadang sering datang berkunjung bahkan jauh-jauh ke gua untuk mengunjungi, ke rumah sakit juga, dan saya sangat bersyukur akan hal itu. Kadang di saat kita mungkin membutuhkan support, ada teman-teman yang bantu doakan, bantu support, bantu tanya-tanya, itu sangat memberikan kekuatan. Dan pada saat-saat terakhir itu saya bersyukurnya pada saat mama saya parah itu pas saya libur, dan libur kalau guru biasanya libur di bulan Juli itu sekitar 2 minggu, dan pas waktu mama saya parah dan saya berniat untuk selama 2 minggu itu di rumah sakit. Dan jujur bersyukur sekali karena betul-betul full time untuk bersama dengan mamaku, meskipun waktu itu mamaku sudah tidak sadar, sudah kadang tidak kenali orang-orang di sekitarnya. Dan pada akhirnya ketika saya mau masuk sekolah kembali, kami sudah susun rencana bagaimana, tapi memang belum ada solusinya. Dan pas waktu hari Minggu, Seninnya saya itu sudah mulai mengajar, dan pas waktu hari Minggu itu saya, meskipun mungkin mamaku tidak sadar, saya PP dan saya minta maaf sama mamaku. Kata-kata yang mungkin tidak pernah akan saya ungkapkan, tapi puji Tuhan kayak Tuhan berikan, sepertinya mamaku tunggu kata-kata itu dari saya sebelum dia pergi. Dan memang sebelum hari itu juga mamaku suka mengigau bahwa ambil mah cepat, capek mi anakku. Kadang itu saya dengar ketika waktu saya lagi berdua. Dan jujur kata-kata itu terkadang saya abaikan, dan ternyata mungkin ya mamaku memang tipe orang yang tidak mau merepotkan orang lain termasuk anaknya. Dan puji Tuhan mamaku itu pergi di saat anak-anaknya semua berkumpul. Ya adikku juga dari Bali kebetulan datang, bukan kebetulan, memang mau jenguk, dan memang mungkin mamaku lagi tunggu kami semua. Dan puji Tuhan saya bersyukur karena sempat minta maaf sebelum mamaku pergi. Saya minta maaf juga sama Tuhan, mungkin selama ini saya menyimpan luka lama, tapi saya tidak pernah, saya kadang tidak merasakan hal itu, saya tidak ngedengar hal itu. Dan bersyukur, bukan saya bersyukur mamaku cepat pergi, bukan, tapi ya meskipun saya pikir kenapa cepat sekali nih, baru 4 tahun, kurang lebih 4 tahun saya tinggal sama sama mama, kalau papa sama keluarganya lagi. Dan saya bersyukur selama 4 tahun itu saya bisa merasakan hidup sama yang namanya seorang mama. Dan puji Tuhan saya juga telah ya mencurahkan kasihku kepada mamaku selama 4 tahun, meskipun tidak full, tidak banyak harta yang saya bisa berikan, tapi puji Tuhan kehadiran saya selama ini dalam kehidupannya, bisa merawat dia, boleh bersama-sama dengan dia selama 4 tahun, itu hal yang sangat saya syukuri. Oke, terima kasih, puji Tuhan. Masih ada lagi? Masih ada? Kalau tidak ada, mari sama-sama kita kembali mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Saat kita beranikan diri untuk datang ke hadapannya, Dia Allah yang setia menantikan setiap kita. Dia Allah yang menunggumu untuk datang. Jangan ragu untuk menyembah Dia pada saat ini. Serahkan setiap kekhawatiranmu, serahkan setiap ketakutanmu, serahkan setiap kebahagiaanmu. Dia Allah yang penuh kasih. Saat
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku
Mari saat ini saya ingin mengajak setiap daripada kita untuk kembali mengangkat tangan kita. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kita mau katakan, kami angkat hati kami Tuhan. Kami bawa diri kami untuk menyembah Engkau, dan kami membuka hidup kami, membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan akan Engkau. Mari sama-sama kita angkat pujian ini, sekali lagi kita mau katakan, angkat hatiku Yesus, ku pandang kekudusan-Mu, kami menyembah-Mu, Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami angkat hati kami, angkat hati. Pandang kekudusan-Mu, kami menyembah-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Kami rasakan hadirat-Mu, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Roh Kudus, buka hati kami, satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, hati kami meninggikan Engkau, biar hidup kami menyenangkan, biar hidup kami berkenan bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk saat-saat indah ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap jamahan-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk setiap Roh Kudus-Mu yang telah membakar kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu membuka diri kami. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya untuk pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi benih yang ditaburkan di dalam setiap hati kami. Dan setiap benih firman ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Dan biarlah setiap buahnya adalah buah yang manis rasanya, yang boleh dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami Tuhan. Urapi juga anak-Mu ini Tuhan, biarlah setiap apa yang saat ini anak-Mu wartakan boleh benar-benar berasal daripada Engkau. Dan setiap kebenaran ini memuliakan nama-Mu dan menjadi bagian dari pewartaan kasih-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Dan biarlah segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Terima kasih untuk teman-teman dari tim pujian. Slide-nya sudah ada? Oke. Shalom. Sekali lagi saya ingin menyapa yang sudah hadir di tempat ini, yang sudah makan maupun yang sudah makan, saya harap tenaganya sama ya. Shalom. Oke, perkenalkan nama saya Erik Leonardo. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh teman kita MC di awal, saya berasal dari komunitas ini, komunitas JSM, Jedutun Salvation Ministry.
Oke, dan teman-teman yang sudah hadir tempat ini sedang mengikuti kegiatan persekutuan doa Domus Fidei. Jadi jangan terbalik ya. Nah, tema kita pada malam hari ini yang diberikan oleh tim kepada saya adalah Finish Strong dengan subtema ministry. Nah, salah satu kenapa saya yang diminta, saya juga tidak tahu, tapi kita anggap ini bagian dari rencana Tuhan. Kalau boleh jujur, selama kurang lebih 12 tahun saya pegang mic, karena saya cukup 12 tahun terakhir tergabung di tim pujian. Ini salah satu pelayanan saya pada saat itu, dan ada satu quotes yang cukup menarik yang terlintas bahwa passion, apa yang dikatakan passion itu adalah bagian kalimat yang muncul seperti ini. Never let others stop what you have started. Secara kebetulan apa yang menjadi quote saya ini mirip dengan tema kita, Finish Strong. Salah satu buah dari pelayanan saya atau buah dari pelayanan yang Tuhan percayakan untuk saya kerjakan, boleh ditampilkan. Puji Tuhan. Next. Saya yang biasa-biasa saja ini, tidak terlalu ganteng, boleh diberkati, diizinkan menikah. Dan itu istri saya. Memang dia tidak cantik, tapi cantik sekali. Boleh ngomong cie? Yeah. Yang dekat dengan istri saya boleh sapa dia ngomong cie. Dan Tuhan juga sudah memberkati keluarga kami dengan 3 malaikat kecil. Saya selalu mengatakan bahwa anak itu adalah berkat, adalah malaikat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kira-kira begitu perkenalan singkat untuk saya dan keluarga. Oke, kita masuk ke tema kita. Berbicara tentang Finish Strong in Ministry, ketika diberikan tema ini banyak hal yang muncul dalam banyak hal yang saya pikirkan, apa, kenapa, bagaimana, siapa, di mana. Semua pertanyaan ini berputar. Dan karena waktu yang diberikan cukup lama, kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu, jadinya saya coba rangkum setiap hal-hal yang terlintas ini. Semoga bisa tersampaikan dengan baik. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman yang sudah hadir di sini. Menurut teman-teman, pelayanan atau orang yang melayani itu siapa? Boleh ada volunteer yang menjawab? Oke. Nanti ya, di next slide akan saya tanyakan langsung dan saya minta jawaban. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat bersharing dengan teman komunitas juga dalam satu perjalanan. Menurut dia, orang yang melayani itu adalah orang yang ambil bagian dalam tugas-tugas tertentu. Oke. Orang yang melayani adalah orang yang ambil bagian dalam tugas-tugas tertentu. Contohnya, ketika kita datang tadi ada tim usher, itu orang yang melayani. Ketika teman-teman masuk, bisa dengar sound yang menarik, bisa melihat LCD, itu ada tim multimedia, tim sound yang melayani. Itu adalah orang yang melayani. Ketika yang bernyanyi, bermain musik, itu adalah orang-orang yang melayani. Dan satu hal yang menarik yang dia lupakan, dan menurut saya pelayanan yang paling besar, yang paling berdampak dalam sebuah kegiatan seperti ini, itu apa? Ada yang bisa bantu? Jawab. Apa? Apa? Yes. Hadir di tempat ini rutin setiap hari sebagai umat, itu adalah pelayanan terbesar. Oleh karena itu silakan lihat kiri kanannya, katakan terima kasih pelayanannya hari ini guys. Di belakangnya juga dong, di belakangnya. Kalau belum kenal boleh sapa mereka, ajak kenalan. Ya, next slide. Nah, pelayanan, ketika berbicara pelayanan, ada 2 hal yang terlintas, yaitu hal yang pertama, coba, melayani Tuhan adalah, ada yang mau menjawab juga, melayani Tuhan adalah, banyak yang berasumsi bahwa melayani Tuhan itu kegiatan seperti ini.
ketika kita menjadi pewarta firman Tuhan, ketika kita menjadi tim pujian, ketika kita menjadi tim musik, ketika kita menjadi usher, itu melayani Tuhan. Sebenarnya itu adalah melayani pekerjaan Tuhan. Oke, coba pelan-pelan dipahami ya. Dan melayani Tuhan adalah melayani Tuhannya itu sendiri atau berhubungan langsung dengan Tuhan. Jadi banyak daripada kita terlalu sibuk dengan hal melayani pekerjaan Tuhan, tapi kita mengabaikan melayani Tuhannya. Melayani Tuhan itu sangat-sangat sederhana. Miliki hubungan yang intim dan intens dengannya dalam kehidupan doamu secara pribadi kepada Dia. Jadi bukan melulu saya melayani pekerjaan Tuhan, saya aktif di kegiatan ini, saya aktif di divisi ini pujian, saya aktif di pewartaan firman, saya aktif di tim usher, saya aktif di hospitality. No. Tapi sebelum kita melayani pekerjaan Tuhan, kita harus melayani Tuhannya kita terlebih dahulu. Jadi melayani Tuhan adalah melayani Tuhannya itu sendiri, dan melayani pekerjaan Tuhan, melayani hal-hal yang telah Tuhan percayakan kepada kita ketika kita sudah dekat dengan Dia. Saya sudah memberikan contoh tadi, contoh atau bentuk melayani pekerjaan Tuhan seperti yang saya jelaskan tadi, tim usher, tim pujian, pewarta, dokumentasi, apalagi umat sekalipun itu adalah bagian dari melayani pekerjaan Tuhan. Oke, jadi sampai sini kita boleh mengerti dulu hal ini, perbedaan antara melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Di next slide kita akan banyak berfokus bercerita tentang melayani pekerjaan Tuhan. Karena saya tahu di tempat ini banyak teman-teman yang sudah aktif melayani pekerjaan Tuhan dan sudah sangat lama dalam melayani pekerjaan Tuhan. Next. Dalam Galatia 5 ayat 13, ini merupakan kutipan yang diberikan dari tim DF kepada saya. Mari sama-sama kita bacakan. Kelihatan? 3, 2, 1. Oke, saya ulangi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke, next slide, boleh dibantu. Dalam Galatia 5 ayat 13 itu tadi ada kata-kata yang menarik menurut saya bahwa kamu telah dipanggil. Kamu telah dipanggil atau kamu telah terpanggil. Di sini saya tampilkan ada beberapa gambar. Ada yang bisa menebak gambar sebelah kiri yang memegang tongkat itu gambar siapa? Oke, ini berarti aktif sekolah minggu ya. Nah, yang di sebelah sini coba bantu. Gambar sebelah kanan. Yang di sebelah sini gambar sebelah kanan yang naik kuda. Siapakah itu? Apakah itu siapa? Silakan yang sebelah sini membantu. Saulus yang pada akhirnya menjadi Paulus. 200 poin untuk sebelah sini. Nanti hadiah minta dari panitia ya. Nah, ini adalah contoh orang-orang yang dipanggil atau terpanggil untuk melayani Tuhan, dan mereka dalam melakukan tugas panggilannya tetap setia sampai akhir. Mereka melakukan setiap tugas panggilannya sampai akhir, finish strong. Lalu kita coba breakdown ya. Rasanya sih gampang lah kalau kayak mereka di zamannya. Kisah Musa ketika dia terpanggil
untuk melayani pekerjaan Tuhan, yaitu apa? Membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah terjanji. Itu untuk teman-teman sebelah sini yang belum menjawab. Yang sudah tahu, kira-kira berapa lama proses mereka perjalanannya keluar dari tanah Mesir, dari Mesir ke menuju tanah terjanji? 40 tahun. Nah, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah terjanji, ada tantangan-tantangan, ada hambatan-hambatan yang mungkin dia hadapi. Satu yang saya anggap ada dan pasti itu menghadapi bangsa Israel yang berkeluh kesah. Setuju? Berkeluh kesah itu bagi teman-teman yang kurang mengerti, itu sama dengan pote-pote. Bagi orang Makassar sangat mengerti apa itu dibilang pote-pote. Nah, siapa yang tahan di sini yang statusnya sebagai anak? Boleh angkat tangan dulu, anak. Biasanya anak itu lawan pote-potenya dia adalah orang tuanya. Siapa yang sebagai anak tahan mendengar pote-pote orang tuanya atau orang rumahnya 30 menit? Ada? Mungkin 30 menit terlalu singkat. Lebih dari 1 jam ada? Yang sudah berkeluarga, pasangan muda, pasutri muda. Yang pote-pote tidak mesti istri ya. Kadang-kadang ada suami juga yang kuat pote-pote. Mungkin kelihatan istrinya pote-pote, tapi kalau di rumah gilirannya suaminya. Siapa yang kuat menghadapi pote-pote pasangannya setengah jam? Oke, berarti sama-sama kita sepakat ya, menghadapi orang pote-pote itu tidak menyenangkan. Bayangkan bagaimana susah hatinya Musa ketika harus menghadapi bukan 1 orang, bukan 2 orang, tapi seluruh anggota bangsa Israel yang berkeluh kesah, berpote-pote di hadapannya selama 40 tahun. Mungkin bagi teman-teman yang ada di sini, kalau Musa orang Makassar, dia bilang begini, bunuh mak ayah, tidak tahan mak. Tapi bagaimana Musa dengan setia mau menjalani tugas panggilannya, mau menjalankan apa bagian pelayanan yang telah Tuhan berikan kepadanya dengan taat dan setia menjalani hal itu. Sekarang ketika Paulus, tantangan yang dia hadapi dalam menjalani tugas panggilannya. Dia kan gampang, dia itu jenderal, banyak aksesnya. No, sebelum dia bertobat, dia terkenal sebagai orang yang sangat anti terhadap murid-murid Kristus. Tapi ketika dia bertobat, dia sangat radikal. Kira-kira apa yang terjadi ketika hal itu terjadi? Contoh, teman-teman tahu, dia dulunya nakal sekali, merokok, narkoba, dugem, atau apapun hal yang menurut Anda tidak benar. Tapi tiba-tiba besoknya dia posting, kasih ayat firman Tuhan kepada Anda. Apa responmu yang pertama kali? Apakah Anda akan ngomong, wih puji Tuhan, haleluya? Saya rasa sedikit yang akan berkata seperti itu, adanya ngomong, munafik. Pencitraan. Gitu. Itu merupakan bagian tantangan yang dihadapi Paulus ketika dia menjalankan tugas panggilannya. Paulus mengalami perjumpaan secara khusus dengan Tuhan dalam perjalanannya suatu misi untuk membantai umat Kristen. Itu perjalanan kemana? Ada yang tahu? Ke Emmaus? Dalam perjalanannya ke Damsyik, semoga saya tidak salah. Dan ketika dia melakukan tugas pewartaannya itu, dia mengalami banyak penolakan, dia mengalami banyak cibiran, dan terakhir ketika di akhir hidupnya dia harus mengalami hukuman.
Tetapi meskipun berbagai macam tantangan dan penderitaan yang dia hadapi, dia tetap setia dan dia boleh kita katakan saat ini finish strong, mengakhirinya dengan luar biasa, dengan memberikan banyak pewartaan firman Tuhan yang luar biasa kepada umat-umat di Korintus, Galatia, dan segala macam. Boleh teman-teman baca di kitab Perjanjian Baru ya. Nah, next slide. Ketika mereka terpanggil, atau saat ini ketika teman-teman terpanggil, pertanyaan yang muncul, kenapa mau melayani? Untuk teman-teman yang baru pasti akan merasa, saya terpanggil Tuhan untuk melayani. Saya bisa melayani di Asher. Saya terpanggil Tuhan untuk melayani di tim pujian. Pertanyaannya, kenapa Anda mau melayani? Dan juga bagi teman-teman yang sudah lama atau sudah pernah melayani atau sudah aktif melayani, pertanyaannya, kenapa harus aktif melayani? Setiap daripada kita pasti memiliki jawabannya masing-masing. Dan saya harap tidak ada di next slide, boleh tampilkan next slide. Ini ada beberapa postingan yang saya temukan ketika menyusun bahan ini. Sama-sama kita bacakan dulu ya. Yang pertama di sebelah kiri, 3, 2, 1. Pelayanan itu Oke, pelayanan itu hatinya harus tulus, bukan bulus. Pelayanan itu hatinya harus benar, bukan ingin tenar. Ini quotes yang cukup kena bagi teman-teman yang mau melayani di circle atas ataupun yang aktif bertemu dengan banyak orang. Dan ketika kita melayani, boleh baca yang sebelah kanan. Melayani yang di sebelah kanan ya. 3, 2, 1. Melayani, kelihatan enggak yang kecilnya? Oke, saya bacakan ya. Melayani harus tulus, melayani harus lahir dari hati yang cinta sama Tuhan, bukan dengan kepalsuan. Dan kata-kata terakhirnya, stop munafik. Mungkin awal-awal ketika kita melayani banyak kata-kata seperti itu yang muncul karena dianggap bahwa Anda dulunya orang yang berdosa, orang-orang yang nakal atau orang yang jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita mau setia, kata-kata munafik itu lambat laun akan hilang. Karena kemurnian, ketulusan pelayanan kita akan diuji oleh waktu. Semakin Anda setia dalam melayani Tuhan, akan semakin terlihat bagaimana tulusnya kita melayani Tuhan. Amin. Next slide. Ini mungkin tidak terlalu kelihatan, saya akan bantu bacakan. Melayani itu berupa tindakan, perkataan kita harus lahir dari hati yang tulus, tanpa pamrih. Ini bagian penjelasan dari slide sebelumnya. Lalu kalau pengakuan adalah segalanya, kalau terkenal adalah tujuannya, maka pusat pelayananmu bukanlah untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk dirimu sendiri. Itu namanya modus. Oke? Jadi boleh lihat kiri kanannya. Lihat dulu kiri kanannya. Ngomong ke mereka, jangan modus ya. Ngomong lagi, yuk melayani. Kembali ke kalimat awal, ketika kita hadir sebagai umat pun itu adalah bagian dari pelayanan. Jadi ngomong ke mereka, yuk melayani, aktif datang ke persekutuan doa meskipun kita
sebagai umat, karena itu pelayanan yang paling berdampak besar. Amin. Dan ketika kita melayani, tujuannya adalah agar Tuhan dikenal dan untuk memuliakan Tuhan. Next slide. Nah, ini motivasi saya untuk melayani, karena tadi ya kan, kita bukan, ada yang ngomong ketika saya bertanya atau bersharing, dia ngomong saya melayani untuk membalas kasih Tuhan. Mungkin kedengarannya benar, tetapi tidak 100% benar, karena Tuhan, kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Oke? Siapakah aku, siapakah kita ini sehingga bisa membalas kasihnya Tuhan? No, tidak mungkin. Kalau orang dunia kita diberi hadiah, lalu kita membalas memberikan hadiah yang serupa atau yang jauh lebih besar nilainya, mungkin bisa. Tetapi ketika Tuhannya kita memberikan kita sebuah berkat, lalu kita mau membalas kasih Tuhan, no. Tuhan memberikan kita kasih, tapi kita mau melayani untuk membalas kasih Tuhan, itu bukan, tidak bisa. Yang benar menurut saya adalah kita melayani untuk menjadi saluran kasih Tuhan. Kita melayani untuk mewartakan kasih Tuhan kepada sesama kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Bukan membalas kasih Tuhan, tapi kita menjadi saluran kasihnya Tuhan. Tuhan memberikan kasihnya kepada kita menjadi salurannya, kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Itu esensi pelayanan yang saat ini saya pegang. Jadi saya melayani bukan untuk membalas kasih Tuhan, no, tapi saya melayani karena saya mau menjadi saluran kasihnya Tuhan. Kalau ini yang menjadi prinsip Anda dan saya, yakin dan percaya, tidak bakalan ada kata-kata saya capek melayani, saya mau mundur dari pelayanan, saya mau istirahat dari pelayanan. No. Karena ketika kita menjadi saluran kasihnya Tuhan, non-stop. Kasihnya Tuhan non-stop dalam hidupnya kita. Oke, next slide. Kita akan sama-sama belajar bagaimana cara untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati. Multimedianya bisa? Atau setengah macet? Sambil menunggu multimedia sedikit diperbaiki, boleh buka Alkitabnya. Yang punya Alkitab, yang tidak punya Alkitab boleh buka Alkifonnya dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yang sudah ketemu boleh ngomong ahem. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Yang sudah ketemu boleh ahem. Tambah banyak nih. Oke, kita akan baca bergiliran, bergantian. Bagaimana multimedia? On progress? Oke, katanya 5 menit sambil menunggu multimedia ditampilkan. Kita baca bersama-sama ya, berganti-gantian. Mulai dari sebelah kiri saya, lalu sebelah kanan. Sebelah kiri ayat genap, ayat 14, sebelah kanan ayat 15. Judul perikopnya, perumpamaan tentang talenta. 3, 2, 1. Sebelah kanan. Oke, sebelah kiri.
Demikianlah Injil Tuhan. Oke, ada yang merasa familiar enggak dengan bacaan yang baru saja kita bacakan? Bagi teman-teman yang notice, ini adalah bacaan Injil kita di misa 3 hari yang lalu. Oke, dan secara kebetulan hal menarik ketika bacaan Injil ini dibacakan, itu bercerita tentang hamba yang baik dan setia. Ada 3 orang hamba yang diceritakan, 3 orang hamba, 2 diantaranya dianggap baik dan setia, 1 dianggap jahat. Oke, nah ketika hamba ini boleh menjadi hamba yang baik dan setia, itu pasti karena dia mengenal tuannya dengan baik. Jadi ketika kita memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan kita, ketika kita memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan kita, yakin dan percaya kita akan menjadi hambanya, kita akan menjadi anaknya, kita akan menjadi pelayannya yang baik dan setia. Jadi ciri yang pertama atau bagaimana cara untuk menjadi pelayan Tuhan yang sejati itu adalah setia. Sama dengan tema kita, finish strong, setialah dalam panggilan pelayananmu. Setialah kepadanya, setialah bangun hubungan pribadimu dengan dirinya setiap hari. Hubungan pribadi yang intim dan intens. Hubungan pribadi yang intim dan intens. Rutin dan intim atau dekat. Dan oke, saya ada contoh. Jadi saya punya satu tim dalam tempat kerja saya yang saya katakan setia. Kenapa saya boleh katakan setia? Dia sudah bergabung di tempat kerja kami, karena kami bisnis keluarga, kurang lebih 20 tahun plus. Jadi dari ketika dia masih remaja sampai sudah menikah dan punya anak, dia masih bergabung di tim kami. Pertanyaannya, apa yang bikin dia begitu setia? Sederhana, sama seperti bacaan tadi, dia bergaul akrab dengan tuannya, dengan bosnya. Dia sangat mengerti apa yang menjadi keperluan bosnya. Setiap hari ketika bosnya mau bercerita atau bertanya, dia selalu memasang telinga, membawa dirinya, membawa keberadaannya untuk mau mendengarkan tuannya, untuk mau mendengarkan bosnya. Dan akhirnya dia boleh menjadi tim yang setia di tempat kami. Karena dia mengerti apa yang menjadi mau tuannya. Demikian pula kita sebagai anak-anak Bapa kita, sebagai murid-murid Kristus, ketika kita boleh menjadi murid yang setia, bergaul dekatlah dengan Dia. Caranya sangat-sangat sederhana. Doa firman Tuhan. Doa firman Tuhan. Ketika kita boleh setiap hari memiliki kehidupan doa seperti itu, yakin dan percaya setiap apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, boleh kita dengarkan dan boleh kita mengerti. Oke, lalu hal menarik berikutnya ketika kita setia, seperti di ayat 21, maka kata tuannya itu kepadamu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Mungkin bagi setiap daripada kita yang sudah melayani atau sudah aktif melayani, ngomong, stop nih Tuhan, cukup nih pelayananku, capek mak. Tapi Tuhan katakan, no, karena engkau hambaku yang
baik dan setia dalam perkara yang kecil, engkau sudah aktif dan setia hadir dalam kegiatan persekutuan doa, saya akan memberikanmu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Jadi yakin dan percaya setiap daripada kita memiliki talenta, amin. Ketika kita mau menggunakan setiap talenta kita, Tuhan akan melipat gandakan talenta kita. Sama seperti kisah di perumpamaan tentang talenta ini. Jadi bagi teman-teman yang saat ini sudah tergugah atau terpanggil untuk melayani Tuhan, boleh lihat kiri kanannya. Kalau samping kiri dan kanan Anda adalah tim atau anggota JSM, boleh kasih tahu mereka, ngomong, saya mau melayani dong di bidang ini, dan ini. Boleh mulai bisik-bisik. Kalau di depan Anda itu anggota JSM, boleh sapa dia, ngomong, saya mau melayani dong. Karena saya tahu banyak yang memiliki bakat bernyanyi bisa, bermain musik bisa, hospitality atau menjangkau teman-teman, menyapa itu luar biasa bagusnya. Gunakan talenta yang Anda miliki untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi saluran berkat akan kasih Tuhan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Amin. Yang sudah siap melayani Tuhan boleh angkat tangannya dong. Yakin hanya segini yang siap melayani Tuhan? Yang sudah siap melayani Tuhan? Oke, saya tahu Anda masih malu-malu. No problem, no problem. Waktunya akan segera tiba. Hal yang berikutnya, ketika menjadi pelayan yang sejati, boleh ditampilkan. Ada dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Ini hal yang sudah cukup umum atau biasa kita dengar. Judul perikopnya tentang hukum yang terutama. Oke, sama-sama kita bacakan lagi Matius 22 ayat 36 sampai 40. Sama-sama semuanya saja ya. 3, 2, 1. Guru, hukum manakah? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hal berikut untuk menjadi pelayan sejati itu adalah milikilah kasih yang dari Tuhan. Dikatakan dalam bacaan ini, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Tadi di awal kita sudah membahas melayani Tuhan. Hukum yang pertama, hal yang pertama harus kita lakukan adalah layanilah Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya, mengasihi sesama. Layanilah sesama. Dan setiap hal yang kita lakukan itu dasarnya adalah satu, kasih. Jadi milikilah kasih yang tanpa batas. Kalau kita melayani hanya dengan menggunakan kasih yang kita miliki, ketika kita berhubungan atau bertemu dengan teman-teman sesama kita berdasarkan kasih yang kita punyai, akan ada masa di mana kita mengatakan, Tuhan saya capek, Tuhan saya tidak mau, Tuhan saya mau mundur saja. Dan saya tahu tim di komunitas JSM ini salah satunya yang memiliki kasih tanpa batas dan pelayanan yang luar biasa itu adalah Korsel. Jadi bagi Anda yang memiliki Korsel di dekat Anda, boleh tepuk pundak Korselnya, ngomong, Anda luar biasa Korsel.
Dan di atas korsel ada korkel yang juga memiliki hati yang lebih besar dan kasih yang lebih besar. Kalau ada korkel di dekat Anda, silahkan sapa korkelnya, bilang, Anda juga luar biasa korkel. Jadi bagi teman-teman yang hadir di tempat ini dan belum tahu apa itu korsel atau apa itu korkel, korsel itu adalah koordinator sel, adalah satu orang ataupun mungkin satu pasang kalau mereka suami istri yang bertugas untuk mengkoordinir teman-temannya dalam kelompok sel. Dan korkel adalah satu orang ataupun satu pasang kalau suami istri yang bertugas untuk mengkoordinir para korsel-korsel. Jadi secara struktur ada anggota sel, lalu ada korsel dan ada korkel. Di atas itu masih ada juga yang namanya koordinator umum. Untuk hal ini kita ngomong Ibu Ketua yang memiliki kasih yang luar biasa. Sama-sama boleh noleh ke belakang. Lihat, berikan jempolnya dan katakan, Anda luar biasa Ibu Ketua. Jadi setiap pelayanan yang dilakukan di tempat ini atau yang dilakukan oleh teman-teman korkel, korsel, saya yakin dan percaya itu adalah pelayanan dengan dasar kasih yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena kalau hanya menggunakan kasih yang mereka miliki, itu kasihnya terbatas. Tapi kasih Tuhan kita adalah kasih yang tanpa batas. Amin. Oke, next. Dan bagi teman-teman yang masih bingung atau tidak tahu kasih itu seperti apa atau bagaimana mengaplikasikannya, nanti ketika ada kesempatan teman-teman boleh buka di 1 Korintus 13. Baca semua karena itu hanya ada 13 ayat. Dalam 1 Korintus 13 itu judul perikopnya sendiri kasih. Di situ akan menceritakan tentang tindakan aplikatif kasih dan sifat-sifat kasih itu seperti apa. Boleh next slide. Ini ada beberapa kutipan firman yang saya ambil. Dalam 1 Korintus 13 ayat 3 berkata seperti ini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan hendaklah berdasarkan kasih. Kasih yang berasal daripada Bapa kita. Next slide. Dan di ayat 13-nya, demikian tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Saya ingin mengajak setiap yang ada di sini untuk boleh angkat tangan kanannya. Tidak perlu tinggi-tinggi kalau malu. Dan buat tanda metal. Oke. Bagi yang mengerti hand signal, ketika Anda memberikan tanda ini kepada orang di sekitar Anda atau yang mengerti hand signal, ini berkata I love you. I love you. I love you. Oke, ini bukan sekedar tanda metal, tapi ini ungkapan kasih kita kepada sesama. Boleh lihat kiri kanan, boleh ngomong metal. Nah, dan sama seperti 1 Korintus 13 ayat 13 ini, dan tinggallah, sama-sama tolong perhatikan ke depan, dan tinggallah ketiga hal ini, yaitu iman. Kita sama-sama sepakat bahwa iman sebesar biji sesawi pun mampu memindahkan gunung. Iman itu tidak perlu besar, cukup kecil. Pengharapan kita harus selalu tertuju ke atas kepadanya. Dan kasih yang terbesar. Maka hendaklah kasihmu adalah kasih yang terbesar. Jadi selain kasih metal, tapi kasihmu juga harus kasih yang terbesar. Kasih jempolan. Amin. Semua setuju dan sepakat untuk memberikan kasih jempolan kepada orang-orang di sekitarnya. Karena setiap hal yang kita lakukan kalau tanpa kasih yang jempolan, itu tidak akan ada faedahnya. Next.
Ini adalah rangkuman dari ketiga hal bagaimana kita menjadi pelayan yang sejati. Pelayan sejati. Saya akan breakdown menjadi 3 kata atau 3 suku kata. Sejat, JAT, dan I. Se itu setia. Sama-sama ikuti saya. Se adalah Jat itu I, kasih. Mungkin untuk poin jujur dan taat teman-teman ada miss atau merasa ini tadi kayaknya tidak dibahas tentang jujur dan taat. Saya akan flashback ke kisah tentang perumpamaan talenta. Hamba yang melakukan tugasnya, hamba pertama dan kedua, mereka melakukan tugas yang diberikan tuannya dengan jujur dan taat. Tetapi hamba yang ketiga, ketika dia bertemu tuannya, dia jujur. Dia katakan, Tuan, talenta yang Tuan berikan kepada saya kubur. Memang betul itu yang dia lakukan. Tetapi dia tidak taat. Ketika dia tidak taat, satu poin ini ada yang miss, entah jujur ataupun taatnya ada yang miss, maka bentuk pelayanannya tidak akan berhasil atau tidak berkenan di hadapan tuannya. Bagaimana kalau dibalik? Saya taat melakukan pelayanan, tapi saya tidak jujur. Saya tidak jujur dengan kondisiku saat ini. Saya tidak jujur dengan sikap hatiku saat ini. Saya tidak jujur dengan hubunganku saat ini dengan orang-orang di sekitarku. Saya tidak jujur akan pergumulan masalah yang saat ini saya hadapi. Maka pelayanan yang kita lakukan pun tidak akan memberikan dampak. Jadi, hendaklah pelayananmu itu adalah pelayanan yang setia, tidak lekang oleh waktu, sampai waktu yang memisahkan atau waktu yang menghabiskan. Lalu pelayanan yang jujur dan taat, dan pelayanan yang memiliki kasih tanpa batas yang berasal dari Tuhan kita sendiri. Saya mengajak tim pujian untuk boleh naik ke atas. Next slide. Ini adalah kata-kata yang Yesus sendiri katakan kepada kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah Yesus yang memilih kamu. Dan aku, Yesus, telah menetapkan kamu anak-anakku, supaya kamu semua pergi dan menghasilkan buah pelayanan, dan buah pelayananmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi setiap daripada kita yang berada di tempat ini, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan sendiri yang memilih kita, Tuhan sendiri yang memanggil kita untuk menghasilkan buah. Dan hal yang saya sukai, ketika kita menghasilkan buah, hendaklah buah itu adalah buah yang manis rasanya, dan buah yang terus berbuah, atau pohon yang terus berbuah memberikan hasilnya. Lalu setiap pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang memiliki kasih seorang akan yang lain. Terakhir, ministry will save the minister. Ada satu masa di mana ketika saya melayani, saya berkata seperti ini, Tuhan, saya capek Tuhan. Tuhan, saya jenuh melayani seperti ini. Ketika saya mau melayani, mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, mempersiapkan bahan, ada saja tantangan yang Tuhan izinkan saya alami. Kembali saya katakan, tantangan yang Tuhan izinkan saya alami. Tuhan kita tidak pernah memberikan tantangan ataupun cobaan, tapi Tuhan mengizinkan tantangan itu terjadi atas hidup Anda, dan yang memberikan tantangan cobaan itu adalah si jahat. Ketika saya mempersiapkan hati untuk melayani, tantangan yang diberikan selalu dari aspek terlemahnya kita. Dulu, ketika saya belum menikah, ketika saya masih berpacaran, tantangannya yang paling sering adalah dari pasangan.
pacar waktu itu. Biasa anak muda kan masih bucin. Kadang-kadang kalau pacarnya ngambek sedikit, aduh, langsung ngomong, "Wotetien ah, aduh Tuhan, hidupku kacau, hidupku hancur, pacarku ngambek." Next step ketika sudah berhasil melewati tantangan itu di pernikahan, tantangan yang ada mungkin dari anak-anak. Kadang Tuhan berikan tugas pelayanan, kita ngomong, "Tuhan, saya tidak bisa melayani dulu, anak-anakku masih kecil." No. Tantangan boleh ada, tapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang penting rindukan untuk tetap melayani Tuhan. Sama seperti sharing teman kita tadi, ketika dia tahu ini waktu-waktu di mana pekerjaannya cukup padat. Tapi dia dengan satu doa yang sederhana, "Tuhan, apapun keadaannya, apapun caranya, saya rindu, saya mau melayani Engkau." Tuhan akan tunjukkan jalannya. Meskipun rasanya sangat mepet waktunya. Tantangan yang lain mungkin dari keluarga, orang tua yang sepertinya mendukung tapi membatasi. Apapun itu tantanganmu, yakin dan percaya setiap tantangan yang Tuhan berikan kepada Anda atau setiap tantangan yang Tuhan izinkan kita alami saat ini adalah bagian dari rencananya yang indah untuk membuat kita next level. Memampukan kita untuk melewati setiap tantangan hambatan itu. Karena ketika kita mau melayani dengan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, ketika kita mau melayani dengan motivasi yang benar bahwa saya mau menjadi saluran kasih-Nya Tuhan kepada setiap orang yang saya layani, pelayanan itu pasti akan terjadi dan pelayanan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang sekitar kita. Mari saat ini kita boleh tundukkan kepala, kita boleh satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang telah boleh kami dengarkan, yang telah boleh kami mengerti Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami anak-anak-Mu boleh menjadi pelayan-Mu yang sejati, boleh menjadi pelayan-Mu yang setia, menjadi pelayan-Mu yang jujur dan taat, dan yang melayani Engkau dan sesama kami dengan kasih yang berasal daripada-Mu Tuhan. Saat ini mungkin kami mengalami tantangan, kami mengalami hambatan Tuhan dalam pelayanan kami. Biarlah lewat kebenaran firman-Mu saat ini kami boleh dikuatkan, kami boleh mengambil sikap setia, dan kami membuka diri kami akan kasih-Mu yang tercurah dalam hidup dan diri kami. Kami sungguh rindu Tuhan untuk boleh melayani Engkau, untuk melayani sesama kami, dan kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang melayani Engkau seumur hidup kami lewat setiap talenta yang telah Kau berikan kepada kami. Apapun tantangannya Tuhan, apapun hambatannya, kami akan tetap setia melayani Engkau. Dan saat ini kami menaikkan pujian hati kami. Dalam setiap pelayanan kami, kami yakin Engkau telah menyediakan mahkota kehidupan bagi kami Tuhan. Biarlah pujian ini adalah ungkapan hati dan doa kami kepada-Mu Tuhan. Saksi
mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Saya ingin mengajak dari para kita tempat ini untuk boleh bangkit berdiri. Mari sama-sama kita boleh mengangkat tangan kanan kita ke atas dan tangan kiri memegang dadamu. Tuhan, setiap saat, setiap ini Tuhan, saat ini kami anak-anak mengangkat tangan kami kepadamu. Engkau yang mengerti keadaan kami Tuhan, Engkau yang mengerti kerinduan kami. Kami yang rindu melayani Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Tapi biarlah setiap motivasi pelayanan kami adalah motivasi yang tulus untuk mengasihi Engkau, untuk mewartakan kasih-Mu kepada orang-orang sekitar kami. Saat ini kami juga yang mungkin saat ini merasa jenuh, kami yang merasa capek Tuhan akan pelayanan yang saat ini kami jalani. Biarlah Tuhan kasih setia-Mu yang boleh tercurah atas hidup kami. Kami boleh menerima luapan kasih-Mu Tuhan. Dan setiap kasih-Mu itu boleh kami bagikan kepada orang-orang yang akan kami layani, kepada teman-teman kami. Saat ini anakku berdoa Tuhan untuk setiap korsel yang ada tempat ini. Syikara laya balaya 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 balaya. Untuk setiap korkel, syikara koordinator yang ada di tempat ini Tuhan. Syikara laya balaya 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 balaya. Bahkan setiap kami anak-anakmu yang hadir sebagai umat tempat ini, biarlah Tuhan kasih-Mu boleh tercurah atas diri kami, dan kami boleh mengambil suatu komitmen setia melayani Engkau. Apapun tantangan yang ada, apapun tantangan yang boleh kami hadapi, kami mau mengatakan kami akan setia kepada-Mu Tuhan. Roh Kudus jamah kami, bakar hati kami, dan biarlah setiap daripada kami boleh terus berapi-api dalam melayani Yesus Kristus Tuhan kami. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Biar pujian ini mendai doa kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Ini perkataan kami Tuhan.
untuk persembahan kita. Kami bersyukur Bapa untuk kebaikan-Mu pada malam hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu, bagaimana kami boleh membagikan cinta kami untuk sesama kami. Pada saat ini Engkau juga yang urapi, Engkau Erik, Engkau yang tambah-tambahkan berkat-Mu bagi setiap aspek kehidupannya. Berikanlah iman yang kuat, iman yang teguh untuk tetap melayani Engkau dengan setia. Saat ini Bapa, kami ingin membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan inilah setiap doa kami, terpujilah nama-Mu. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sekali lagi kemuliaan untuk Tuhan kita dong. Nah ada, tepuk tangannya mana? Hai, puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk Erik yang sudah membawakan firman dengan luar biasa pada malam hari ini menjelaskan tentang pelayanan. Dan ada dua macam pelayanan tadi apa? Melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan. Diingat toh? Oke, persembahan silakan dijalankan. Untuk yang cash, ada tadi amplop dibagikan, silakan dimasukkan duitnya ke situ, terus dimasukkan ke dalam pundi yang sementara dijalankan oleh tim. Dan juga bisa menyumbangkan persembahan melalui QR code yang tersedia, ada di atas, di sana, di sana, di sana. Banyak QR code, tinggal di scan saja terus ditransfer ya sesuai dengan apa yang mau dipersembahkan. Dan semuanya akan dipakai untuk pelayanan. Dan selanjutnya juga untuk minggu depan masih ada Domus Fidei lagi. Saya berharap bisa tetap sebanyak ini yang hadir. Wah, luar biasa ya. Malam hari ini penuh ya. Dari depan sampai belakang, puji Tuhan. Wow. Iya, dan minggu depan kalau bisa, tadi saya bilang kalau bisa sebanyak ini. Kalau bisa 2 kali lipat. Karena satu orang bawa satu kan. Oke, feedback. Ya, minggu depan tema kita adalah masih dalam tema besar Finish Strong. Seperti malam hari ini juga. Dengan subtema Family yang akan dibawakan oleh Linda Herawati dari Surabaya. Ajak teman-temannya sebanyak-banyak mungkin untuk datang, minimal satu orang bawa satu ya. Dan disampaikan juga kepada semua yang hadir, Bapak Ibu yang membawa anaknya ya bisa diikutkan di lantai 1 di bawah ada JSM Kids di mana anak-anak berkumpul ya, mereka juga dilayani di situ ya dengan penuh sukacita ya. Dan oke, ada pesan sponsor. Kita akan menyaksikan sebuah tayangan video berikut ini. Sudah? Oke. Ya, itu tadi video yang sangat singkat tetapi sangat bermakna ya. Merupakan satu acara yang akan diadakan oleh bersama dengan JSM Kids ya. Acara Fancy Fair ya, Fancy Fair JSM Kids dengan tema Super G-Word. Ya, Fancy Fair ini akan diadakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember jam 9 pagi sampai 20 malam ya, sepanjang hari ya berarti ya. Tempatnya di Hotel M Regency Jalan Daeng Tompo ya. Diharapkan untuk bisa mendaftarkan anak-anaknya. Dan ada penjualan kupon di sebelah sana ya, di meja di sebelah kanan saya. Ada penjualan kupon Fancy Fair yang mungkin bisa kita beli setelah acara ini. Dan iya, welcome untuk yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir malam hari ini? Bisa angkat tangan? Tidak ada? Tidak ada yang baru pertama kali hadir malam hari ini? Padahal timnya sudah siap untuk itu, untuk mendatangi. Oh ada? Ya oke. Tadi juga sudah disampaikan bahwa bagi yang mereka yang sudah 3 kali hadir bisa mendaftar di sel. Tadi selnya itu sudah dijelaskan ya. Ada susunannya, ada urutannya. Ya, ada cerita korsel juga segala tadi ya. Nah, silakan mungkin nanti akan
datangi oleh panitia, oleh tim untuk didaftarkan ya. Baik. Dan disampaikan juga untuk Bapak Ibu, teman-teman yang parkir mobilnya, yang merasa parkir mobilnya bukan bagian dalam ya, bagian luar ya. Untuk segera setelah acara segera turun ke bawah untuk pindahkan dulu mobilnya supaya mobil-mobil yang lain yang mau keluar bisa keluar gitu ya, karena biasanya mobilnya menghalangi orang lain, ternyata lagi cerita di sini ya, lagi asik cerita, orang di bawah lagi menunggu mana orangnya gitu ya. Jadi minta tolong bagi yang parkirnya di bagian luar untuk setelah acara segera turun dulu, nanti balik lagi ke atas kalau masih mau ngobrol lagi ya. Dan malam hari ini demikian acara Domus Fidei kita, dan saya undang kepada Ibu Koordinator Umum, Ibu Feni Thanos untuk bawa kita dalam doa penutup. Ya, shalom. Ada sukacita pada malam hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita pulang, kita satukan dulu doa kita. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur kalau malam hari ini kebenaran-Mu di dalam setiap kami Kau nyatakan bagaimana kami bisa tinggal di dalam melayani Engkau dan melayani pekerjaan-Mu. Ajar setiap kami juga Tuhan boleh taat dan setia selalu bersama dengan Engkau. Bukan dalam keadaan baik saja, tapi baik di dalam keadaan terpuruk, baik keadaan kita bersuka cita maupun keadaan apapun. Di setiap musim kehidupan, setiap pribadi lepas pribadi kami tetap didapati, tetap setia di dalam Engkau. Ini setiap kami Tuhan, ajar kami untuk bisa sungguh menjadi pelayan-pelayan-Mu, di mana kami sungguh bisa melayani-Mu dan melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai setiap perjalanan pulang kami, sehingga setiap kami Tuhan bisa bawa pulang damai sejahtera dan sukacita-Mu di dalam setiap kami, dan kami boleh pulang ke rumah kami masing-masing tanpa kekurangan apapun. Dan setiap kami Tuhan boleh terus menjadi saluran berkat-Mu dimanapun Engkau tempatkan setiap kami. Ini setiap kami Tuhan, kami mau satukan dan semua dengan doa yang Kau ajarkan setiap kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. See you.